Sebuah jeritan melengking memeka kesunyian pagi di sebuah gang kecil di Sleman, Yogyakarta. Siti Rahma, istri dari seorang montir bernama Budi Santoso, berlari keluar rumah sambil menangis histeris. "Ya Allah, suamiku meninggal." Warga sekitar segera berdatangan. Beberapa bergegas menelepon polisi, sementara yang lain hanya terpaku tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di samping kandang ayam tua yang reot, tubuh Budi tergeletak kaku di atas lantai semen dingin. Posisi tubuhnya ganjil. Sebuah papan tripleks seadanya diletakkan di atas sebagian tubuh, namun tak mampu menutupi noda darah yang sudah mulai menggering. Kedua tangan Budi lurus kaku seolah ia tak sempat melawan. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada cipratan darah yang berantakan, hanya keheningan mencekam. Di tengah tangisan, tatapan Siti Rahma sekilas memperlihatkan sesuatu yang aneh. Bukan semata-mata keputusasaan seorang istri yang kehilangan suami, melainkan seperti ada ketakutan takut rahasia besar terbongkar. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tetangga. Katanya mereka sering bertengkar belakangan ini. Bukankah adik iparnya si Andi akhir-akhir ini sering di rumah? Desas-desus menyebar cepat bagai api membakar jerami kering. Dari situlah tirai rahasia yang selama ini menutupi rumah tangga Budi perlahan mulai tersingkap. Dari luar, keluarga kecil Budi Santoso dan Siti Rahma tampak seperti konto ideal di lingkungan mereka. Rumah sederhana tipe 36 rapi dan bersih. Sebuah bengkel motor kecil di depan rumah selalu ramai pelanggan. Seorang suami yang rajin bekerja, seorang istri yang terlihat telaten, dan seorang putri kecil berusia 6 tahun yang manis serta sopan. Semua orang iri dengan keharmonisan itu. Namun di balik gambaran manis itu ada sesuatu yang retak. Budi, pria yang kini terbujur kaku, sebenarnya menjalani kehidupan sangat sederhana. Ia tidak merokok, tidak berjudi, jarang bergaul. Rutinitasnya hanya membuka bengkel di pagi hari, menutup menjelang malam, lalu pulang makan malam bersama keluarga. Akhir pekan ia habiskan dengan mengajak putrinya jalan-jalan ke alun-alun kota. Ia mencintai keluarganya dengan cara sederhana, bekerja keras, membawa uang pulang dan merasa itu sudah cukup. Tetapi ia jarang mengungkapkan kata sayang, hampir tak pernah memberi pelukan, bahkan jarang menanyakan apakah istrinya lela. Satu kalimat yang selalu keluar setiap malam hanyalah, "Ada makan malam kan?" Budi tidak jahat, ia hanya terlalu cuek. Namun sikap akur itu ibarat tanah lembab yang perlahan menumbuhkan benih tragedi. Siti Rahma, 28 tahun, seorang perempuan muda yang bekerja di sewa salon spa kecil tak jauh dari rumah. Siang hari ia merawat pelanggan dengan wewangian parfum dan musik lembut. Malam hari ia kembali menjadi ibu rumah tangga dengan suara kunci Inggris dari bengkel suaminya dan aroma oli yang menempel di baju kerja Budi. Rahma tidak jahat, ia hanya merasa terhimpit dalam kehidupannya sendiri. Pernah ia bermimpi disintai, dimanjakan, tetapi tahun demi tahun harapan itu memudar. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk didengar, dilihat sebagai seorang perempuan, bukan hanya sebagai penjaga rumah. Kerinduan itu perlahan berubah menjadi api yang membara di dalam dirinya. Dan ada seseorang yang selalu hadir di sekitarnya, diam tapi penuh perhatian. Andi Prasetyo, adik kandung Budi, 26 tahun, pengangguran yang tinggal menumpang di rumah sang kakak. Ia tak punya suara, tak punya posisi, hanya jadi bayangan dalam keluarga orang lain. Namun di dalam hatinya ia menyimpan keinginan besar diakui, dianggap berharga, bahkan melampaui kakak yang selama ini tampak sempurna. Budi punya rumah, punya istri, punya anak, punya usaha. Sedangkan Andi hanya seorang lelaki yang makan dan tidur di bawah atap orang lain, selalu dibandingkan, selalu kalah. Andi tidak jahat, ia hanya menelan kepahitan terlalu lama sampai ia sendiri tak tahu lagi apa yang sebenarnya ia butuhkan. Lalu suatu hari sebuah senyuman kecil dan tatapan mata dari Siti Rahma menjadi celah. Dari situlah kehidupan tiga orang ini, Budi, Rahma dan Andi, perlahan saling bersilanggan menuju jurang gelap yang tak terhindarkan. Sejak pagi tragis itu, gang kecil di Sleman tidak pernah lagi tenang. Warga berkerumun di depan rumah Budi Santoso, saling berbisik mencoba menyusun potongan cerita dari apa yang mereka dengar maupun lihat. "Bukankah mereka sering bertengkar akhir-akhir ini?" bisik seorang ibu. "Ya, aku juga melihat Siti Rahma kerap keluar malam ditemani Andi." "Bukankah itu aneh?" sahut yang lain. Desas-desus pun meluas membentuk jaring rumor yang menjerat keluarga itu. Nama Andi Prasetyo, adik ipar, perlahan muncul dalam banyak percakapan. Seorang pemuda pengangguran yang hampir setiap hari berada di rumah kakaknya kini menjadi sosok yang diam-diam dicurigai. Di balik cemooh warga ada tanda-tanda yang sulit diabaikan. Sebuah rekaman CCTV dari rumah tetangga memperlihatkan bayangan Rahma dan Andi berjalan bersama pada malam hari. Tidak ada perilaku mencurigakan dalam rekaman itu, mereka hanya terlihat berbincang sambil melangkah berdampingan. Namun bagi warga sekitar cukup untuk menimbulkan kecurigaan.
Seorang bapak tua di ujung gang berkomentar, pelan awalnya saya kira Andi hanya menggantar kakak iparnya ke salon spa, tapi kenapa selalu malam dan kenapa sering pulang sendirian tanpa Rahma. Sementara itu di dalam rumah, Kolonel Prasetyo, kepala tim penyidik, memperhatikan setiap detail. Ia berdiri lama di dekat papan triplek yang menutupi jasad Budi. Hatinya berdesir aneh. Tempat ini terlalu bersih, gumamnya. Kasus pembunuhan biasanya meninggalkan jejak berantakan. Namun di sini justru kerapianlah yang membuat saya merinding. Hasil pemeriksaan forensik pun memperkuat firasat itu. Budi dipastikan meninggal akibat benturan keras di kepala, kemungkinan besar dari atas ke bawah. Tidak ada luka di tangan, tidak ada tanda perlawanan. Artinya korban bahkan tidak sempat menyadari bahaya yang datang. Saat tim penyidik menyisir halaman belakang, mereka menemukan sepasang sarung tangan plastik di dalam tong sampah. Sarung tangan itu masih utuh, tidak berlumur darah, tetapi disembunyikan di bawah tumpukan sampah kering seolah sengaja ingin menghapus jejak. Selain itu, di tanah terdapat bekas seretan benda berat yang berhenti tepat di lokasi ditemukannya tubuh Budi. Kolonel Prasetyo kemudian memandang dua saksi utama, Siti Rahma dan Andi Prasetyo. Keduanya memberi keterangan hampir identik, mengaku tidur lebih awal malam itu dan tidak mendengar suara mencurigakan apapun. Semua keterangan terasa terlalu mulus dan justru kesempurnaan itulah yang membuat para penyidik merinding. Apakah ini benar-benar sebuah kecelakaan ataukah sebuah kejahatan yang sudah ditutupi dengan perhitungan yang sangat matang? Hari kedua setelah kematian Budi Santoso, tim penyidik semakin yakin bahwa ini bukan kecelakaan biasa. Kolonel Prasetyo mengumpulkan anak buahnya di halaman rumah korban. Papan tulis portabel dipasang penuh dengan foto catatan dan garis merah yang menghubungkan nama-nama Siti Rahma, Andi Prasetyo dan seorang putri kecil yang tidak tahu apa-apa. Perhatikan baik-baik, kata kolonel. Kalau ini benar-benar kecelakaan, kenapa tubuh korban dipindahkan? Kenapa ada papan triplek menutupinya? Dan siapa yang menyembunyikan sarung tangan plastik di tong sampah? Para penyidik saling berpandangan. Fakta-fakta kecil yang sebelumnya dianggap sepele kini mulai tersusun menjadi gambaran besar. Di ruang forensik, hasil pemeriksaan memperjelas segalanya. Luka di kepala Budi terlalu presisi, terlalu kuat. Tidak mungkin hanya karena terjatuh. Tidak ada luka di tangan menandakan ia tak sempat melawan. Artinya Budi diserang mendadak. Ketika petugas memeriksa kembali halaman belakang, mereka menemukan jejak air sabun di lantai semen bekas seseorang yang berusaha mencuci noda darah. Meski telah dibersihkan, sinar ultraviolet mengungkap berkak samar yang menggara dari dalam rumah ke arah tempat tubuh ditemukan. Salah satu penyidik muda bergumam, ini bukan tipe alami. Ini panggung, sebuah panggung yang dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Kolonel Prasetyo mengangguk pelan. Benar, pelaku ingin kita percaya bahwa Budi meninggal mendadak tanpa perlawanan. Tetapi terlalu banyak detail yang justru membongkar kebohongan itu. Siti Rahma tetap bersikeras, ia tertidur sejak pukul 11 malam. Andi Prasetyo juga memberi keterangan serupa. Namun rekaman CCTV memperlihatkan Rahma masih berada di luar rumah beberapa menit setelah jam yang ia sebutkan. Dan anehnya ponsel Andi tiba-tiba mati sejak pukul 10 malam hingga pagi hari. Dalam rapat malam, kolonel menyimpulkan kita tidak sedang mencari siapa pelaku dari luar. Kita harus melihat ke dalam. Rumah ini terlalu rapat, terlalu sunyi, terlalu sempurna. Kesempurnaan itu sendiri adalah bukti. Di luar, warga Sleman terus bergunjing. Di media sosial, kasus ini mulai dijuluki pembunuhan tanpa pelaku. Tapi di balik rumor dan spekulasi, para penyidik tahu satu hal pasti: kebenaran berada sangat dekat, mungkin bahkan bersembunyi tepat di balik wajah yang paling mereka kenal. 3 hari setelah kematian Budi Santoso, tekanan terhadap aparat kepolisian semakin besar. Warga Sleman terus-menerus bergosip, media sosial penuh dengan spekulasi liar dan media lokal mulai memberitakan kasus ini dengan judul-judul sensasional. Polisi dituntut untuk segera menemukan siapa pelakunya. Dalam rapat malam yang penuh ketegangan, Kolonel Prasetyo akhirnya memutuskan untuk memperluas arah penyelidikan. Tidak hanya keluarga inti yang diperiksa, tetapi juga orang-orang yang pernah memiliki konflik dengan korban. Dari daftar itu muncul nama seorang pria, Agus Saputra, rekan lama Budi yang dulu sempat bekerja sama membuka bengkel, namun hubungan keduanya hancur akibat masalah uang. Catatan kepolisian menyebut Agus dikenal sebagai penjudi berat. Ia berulang kali meminjam uang dari Budi tanpa pernah mengembalikan. Bahkan pernah terjadi pertengkaran sengit di depan bengkel dengan banyak saksi mata. Beberapa orang masih mengingat jelas ancaman Agus kepada Budi, kalau kamu tidak membiarkan aku pastikan hidupmu tidak akan tenang. Ungkapan itu kini membuat Agus otomatis menjadi tersangka utama. Polisi bergerak cepat melacak keberadaannya. Setelah beberapa jam, Agus berhasil diamankan dalam keadaan mabuk di sebuah warung kopi dekat terminal bus. Namun setelah diperiksa secara mendalam, alibi Agus ternyata sangat kuat. Pada malam kejadian, ia berada di sebuah warung internet di Kecamatan Sebela.
Data login komputer yang tercatat di sistem serta kesaksian penjaga warnet membuktikan bahwa ia berada di sana hingga pagi hari. Bahkan ada saksi tambahan yang melihat Agus tertidur di kursi warnet semalaman. Kalau bilang aku benci dia itu benar, tapi membunuh aku bukan orang bodoh, ujar Agus dengan senyum sinis ketika diperiksa. Saat penyelidikan mulai menemui jalan buntu, tiba-tiba muncul seorang saksi baru, Bu Siti Mariam, penjual jamu di ujung gang. Ia mengaku melihat seorang pria asing memasuki gang pada malam kejadian. Menurut keterangannya, pria itu bertubuh tinggi, kurus, jalannya agak pincang, mengenakan jaket gelap dan masker. Informasi itu sempat membuat tim penyidik merasa menemukan secerca harapan. Mereka segera menelusuri rekaman kamera dari rumah-rumah di sekitar lokasi. Namun hasilnya mengecewakan, tidak ada satupun rekaman yang menunjukkan keberadaan pria misterius tersebut. Ketika dimintai keterangan ulang, Bu Siti mulai goyah. Ya, saya juga tidak begitu yakin. Malam itu mata saya agak buram. Mungkin saya salah lihat, katanya dengan suara pelan. Suasana ruang rapat penyidik mendadak berat. Harapan yang sempat muncul berubah menjadi kebuntuan baru. Setiap langkah penyelidikan seperti membawa mereka kembali ke titik awal, rumah tempat Budi tinggal bersama Siti Rahma dan Andi Prasetyo. Kolonel Prasetyo menatap papan bukti yang penuh dengan foto dan catatan lalu berkata lirik, kadang kebenaran bukan berada di luar melainkan di tempat yang paling dekat, tempat yang justru paling sulit kita akui. Hari keempat setelah kematian Budi Santoso, tim penyidik memutuskan untuk kembali meneliti rumah korban dengan lebih rinci. Setiap sudut diperiksa ulang, dari ruang tamu, dapur hingga halaman belakang. Tidak ada jejak orang luar. Semua pintu dan jendela tidak menunjukkan tanda-tanda dibuka paksa. Jika tidak ada orang asing yang masuk, berarti lingkaran tersangka semakin mengecil, ujar Kolonel Prasetyo sambil menatap anak buahnya. Penyidik lalu memeriksa rekaman CCTV dari warung dekat gang. Beberapa kali terekam Siti Rahma berjalan bersama Andi Prasetyo pada malam hari, seringkali saat Budi tidak ada di rumah. Mereka tidak tampak melakukan sesuatu yang aneh, tetapi kebersamaan berulang-ulang itu menimbulkan tanda tanya besar. Seorang tetangga Pak Joko menambahkan keterangan, sering saya lihat Andi membonseng Rahma naik motor malam-malam. Katanya mau ke spa. Tapi spa mana yang buka hampir tengah malam? Potongan kesaksian ini mulai membentuk gambaran baru. Ada hubungan yang lebih dari sekadar kakak ipar dan adik ipar. Ketika ditanya ulang, Rahma menyatakan ia hanya meminta Andi mengantar karena merasa aman bila ada yang menemani. Namun nada suaranya terdengar ragu. Sementara Andi tampak gugup, keringat dingin berkukuran meski ruangan ber-AC. Yang semakin mencurigakan, catatan sinyal ponsel menunjukkan bahwa pada malam kejadian telepon Andi tiba-tiba mati sejak pukul 22.00 hingga pagi. Di era di mana semua orang melekat pada ponsel, mematikan perangkat selama berjam-jam adalah hal yang ganjil, apalagi tepat di malam terjadinya pembunuhan. Kolonel Prasetyo menatap papan kronologi. Foto-foto Rahma dan Andi terpasang berdampingan dihubungkan garis merah menuju Budi. Ia menarik napas dalam lalu berkata lirih, ini bukan lagi soal mencari pelaku tak dikenal. Ini soal hubungan terlarang yang menyimpan jejak kejahatan di dalamnya. Tim penyidik sepakat fokus penyelidikan kini tidak lagi di luar rumah melainkan di ikatan gelap antara Siti Rahma dan Andi Prasetyo. Sebuah ikatan yang mungkin menjadi kunci dari tragedi di Sleman. 6 hari setelah kematian Budi Santoso, suasana di Sleman semakin memanas. Gosip warga kian liar, media menekan polisi dengan tajuk sensasional dan keluarga korban menuntut kepastian. Akhirnya di kantor kepolisian Siti Rahma dan Andi Prasetyo dipanggil untuk diperiksa lebih mendalam. Di ruang interogasi, Rahma duduk dengan wajah kaku. Kolonel Prasetyo menatapnya tajam sambil membuka berkas kasus. Ibu Rahma, Anda mengaku tidur pukul 11 malam. Tetapi rekaman CCTV menunjukkan Anda baru tiba di rumah pukul 11:05. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Rahma terdiam. Matanya berkaka-kaka namun mulutnya membisu. Prasetyo kemudian meletakkan barang bukti di atas meja. Sehelai baju spa berwarna putih tampak sudah dicuci tetapi masih menyimpan jejak biologis seorang pria. Ini baju yang Anda kenakan malam itu, ukapnya tegas. Lalu ia mengeluarkan selembar kertas lusuh bertuliskan, jika ada apa-apa jangan sebut namaku. Kertas ini kami temukan di belakang rumah Anda. Rahma menundukkan kepala. Bibirnya bergetar tapi tak sepatah kata pun keluar. Sementara itu di ruang interogasi lain, Andi tampak lebih rapuh. Tangannya bergetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipis. Letnan Haryanto, penyidik muda, menunjukkan layar ponsel berisi pesan singkat, turunlah ke belakang rumah. Pesan itu dikirim pukul 23.47 dari nomor milik Andi. Awalnya Andi menggelak. Saya tidak ingat, mungkin salah kirim, gumamnya. Namun ketika hasil uji DNA dari baju spa dibakakan dan kokok dengan dirinya, Andi langsung menunduk. Suaranya peka, aku tidak bermaksud membunuhnya. Malam itu Budi memergoki kami. Dia marah mendorongku.
Aku panik, aku balas mendorong lalu kepalanya membentur bak air. Kolonel Prasetyo menatap tajam, dan setelah itu Andi menutup wajah dengan kedua tangan. Rama memintaku jangan melapor polisi. Kami membersihkan darah memindahkan tubuh Budi lalu membuat seolah-olah ini kecelakaan. Pengakuan itu membongkam ruangan. Semua kepingan bukti kini menyatu hubungkan telerang kebohongan yang disusun rapi dan sebuah rencana menutupi pembunuhan yang lahir dari keputusasaan. Beberapa minggu kemudian persidangan digelar di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Ruang sidang penuh sesak. Warga media dan keluarga korban semua hadir dengan wajah tegang. Hakim ketua membuka berkas putusan dan membakakan dengan suara lantang perbuatan terdakwa bukan hanya merenggut nyawa seorang manusia tetapi juga meruntuhkan nilai luhur keluarga. Untuk itu pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Siti Rahma dan Andi Prasetyo. Tangisan PK dari kursi keluarga korban tetapi tidak dari dua terdakwa. Mereka duduk memberu wajah pucat mata kosong seolah semua harapan telah hilang. Di luar gedung pengadilan langit Yogyakarta mendung kelabu seperti turut menurunkan duka yang masih menyelimuti hati orang-orang yang ditinggalkan. Tragedi keluarga Budi Santoso Siti Rahma Andi Prasetyo memberi kita pelajaran yang sangat berharga. Keluarga hanya bisa kokoh jika dibangun dengan cinta, perhatian dan kejujuran. Seorang suami yang terlalu cuek mungkin tidak berniat jahat tetapi sikap itu bisa menciptakan kekosongan emosional yang berbahaya. Pengkhianatan dan kebohongan bukan hanya meruntuhkan kepercayaan melainkan juga dapat menyeret seseorang ke dalam jurang kejahatan. Hubungan terlarang yang disembunyikan ibarat bom waktu. Cepat atau lambat rahasia itu akan meledak dan menelan semua pihak. Karena itu mari kita belajar untuk lebih menghargai orang-orang terdekat. Satu ucapan lembut, satu pelukan hangat atau sekadar bertanya apakah kamu baik-baik saja bisa membuat perbedaan besar. Rumah bukan sekadar bangunan bata dan semen, rumah sejati adalah tempat yang diisi dengan kasih sayang, kejujuran dan saling peduli. Jika Anda merasa cerita ini memberikan banyak renungan dan pelajaran untuk hidup, jangan lupa klik like, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan dukungan Anda kami akan terus menghadirkan kisah-kisah nyata misteri dan tragedi yang penuh hikmah agar kita semua bisa belajar merenung dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.